Oke, kita lanjutkan materi kita. Pada episode sebelumnya kan saya sudah bahas tentang apa itu Git dan bagaimana cara instalasi Git. Nah, pada episode kali ini saya akan bahas bagaimana caranya mengkonfigurasi Git pada komputer kita. Nah, oke, sebelum kita gunakan Git itu harus dikonfigurasi dulu atau di setup terlebih dahulu. Perintah setup-nya itu untuk memperkenalkan identitas kita ketika kita ingin menggunakan Git nantinya, dan men-setupnya itu tidak sulit kok, cuman butuh beberapa baris. Oke, langsung saja kita setup. Pertama kita buka Git bash ya. Kita buka Git bash. Nah, kalau misalnya Anda lihat dokumentasi dari Git itu sendiri di setting started first time to GitHub, Anda bisa menemukan dua perintah ini. Ini yang digunakan untuk men-setup Git kita pertama kali. Jadi perintahnya adalah sangat sederhana, git config min global username, user.name ya, username. Nama saya Nuris Akbar. Nanti Anda sesuaikan dengan nama Anda. Kalau misalnya sudah, langkah kedua adalah kita mendaftarkan email kita. Jadi saya ganti email nuris.akbar@gmail.com. Nah, kalau misalnya sudah, kita bisa melihat hasil konfigurasi ini dengan perintah git min list. Sorry. Di bawah ada. Oh, git config list ya, ada yang kurang. Git config list. Nah, di sini kita bisa ngelihat nih bahwa saya sudah mendaftarkan name saya Nuris Akbar dan email saya nuris.akbar@gmail.com gitu. Nah, kalau misalnya sudah, langkah selanjutnya adalah kita perlu melakukan setup SSH kita supaya bisa mengakses atau bisa bekerja dengan repository nantinya. Nah, repository yang akan kita bahas pada episode kali ini kita akan menggunakan GitHub ya. Jadi GitHub ini adalah sebuah repository tempat kita menyimpan code kita nantinya. Oke, yang Anda perlu lakukan adalah Anda hanya perlu mendaftar. Kalau misalnya Anda sudah mendaftar, di bagian setting di sini ada, di bagian profile di sini ada setting. Oke, bagian profile di sini ada setting. Ini akun GitHub saya. Nah, di sini ada SSH key ya. Oh, sebelum ngesetting SSH key di sini kita perlu ngesetting SSH key di komputer di lokal kita terlebih dahulu ya. Nah, untuk mengendarai SSH key kita bisa menggunakan perintah ini. Oke, saya copy saja ya linknya ini kalau Anda ingin cari. Oke, masukkan email kita nuris.akbar@gmail.com. Oke, kalau misalnya sudah, tunggu saja prosesnya. Oh ya, Anda hanya bisa menggunakan di Git bash ya. Karena kalau misalnya Anda menggunakan Windows, CMD Windows kayaknya nggak bisa. Coba saya tes git bash, git SSH keygen ya, SSH keygen. Tuh nggak bisa kan, nggak terdaftar perintah ini, hanya bisa digunakan di git bash. Oke, kalau misalnya sudah, itu cuma sekedar informasi saja. Kalau misalnya sudah muncul seperti ini, Anda klik enter saja, biarin kosong nggak apa-apa. Karena saya sudah pernah mengkonfigurasi membuat SSH, maka dia meminta perintah untuk refresh. Kalau misalnya Anda belum ada, nanti enter saja, biarkan kosong nggak apa-apa. Oke, enter lagi. Nah, kalau misalnya sudah muncul seperti ini, berarti SSH-nya sudah berhasil di-generate. Nah, untuk mengecek SSH-nya itu Anda bisa cek di user. Nah, ntar siapa user di komputer Anda. Kalau saya kan Nuris Akbar .ssh. Nah, di sini
Anda bisa melihat hasil generate SSH-nya. Oke, ini public key-nya ya. Anda perlu buka hanya public key-nya saja. Oke, kalau misalnya sudah public key ini di copy. Selanjutnya kita buat new SSH key. Oke, misalnya titelnya komputer rumah ya. Komputer rumah. Pastekan SSH key-nya di sini. Oke. Kalau sudah kita add SSH key. Oke, lagi nge-save. Oh, minta password dia. Nah, kalau misalnya sudah nanti SSH kita sudah terdaftar, nanti baru bisa kita gunakan ya. Nah, oke, ini di sini ada perintah, di sini ada informasi bahwa never used karena saya belum menggunakan komputer yang di rumah untuk mengakses repository di GitHub. Itu akan kita bahas di episode selanjutnya. Jadi, oke, saya rasa pada episode kali ini cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita akan membahas tentang penggunaan repository.